dengan diserapi oleh tumbuh-tumbuhan di dalam kolam berupa eceng gondok dan daun-daun talas lainnya yang bisa kita tambahkan. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya belut memang sangat mudah untuk dilakukan bagi orang yang mengerti bagaimana langkahnya. Namun, bagi yang belum mengetahui bagaimana langkah budidaya belut yang benar, tidak perlu khawatir karena kamu bisa mempelajarinya di video kali ini. Cara termudah budidaya belut agar cepat untung besar. Persiapan kolam. Kolam drum dikenal dengan kolam semi permanen sebab masa pemakaiannya yang kurang awet. Meski demikian, tidak sedikit juga dari para pebisnis yang masih menggunakan media drum lantaran harganya jauh lebih terjangkau. Sebelum menggunakan drum, maka terlebih dahulu untuk bersihkan terlebih dahulu seluruh bagiannya, baik di dalam maupun di luar, hingga tidak ada lagi tersisa kotoran. Hal tersebut sangat penting untuk keberlangsungan budidaya belut yang bakal kamu lakukan. Selanjutnya barulah lubangi bagian atas drum dengan bentuk memanjang dan letakkan drum pada bagian tanah datar dan berikan pengganjal pada bagian kanan dan kiri supaya drum tidak gampang menggelinding. Buatlah juga dengan saluran pembuangan di mana kamu dapat memanfaatkan bagian bawah drum serta juga atap untuk melindungi belut dari sengatan matahari. Media tumbuh untuk keberlangsungan hidup belut. Siapkan media tumbuh yang tepat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam budidaya belut. Kamu dapat menggunakan lumpur kering, pupuk TSP, kompos, dan starter mikroorganisme dengan takaran yang tepat sebagai bahan media tumbuh. Nantinya, media tumbuh yang sudah dibuat harus diletakkan dalam kolam drum. Untuk lebih mudahnya dalam membuat media tumbuh, ini langkahnya. Pakai jerami dengan ketebalan sekitar 50 cm untuk melapisi bagian dasar drum. Siram starter mikroorganisme sebanyak 1 liter untuk tiap-tiap drum. Berikan juga kompos atau tanah humus dengan ketebalan 7 cm usai starter mikroorganisme dilapisi pada bagian dalam drum. Untuk lapisan atas, kamu dapat menaburkan lumpur kering dan pupuk TSP sebanyak 5 kg. Kemudian isi bagian dalam drum dengan air bersih hingga 14 hari, hingga terjadinya proses fermentasi. Perlu diingat jika yang budidaya belut tidak dapat dimasukkan bersamaan dengan media tumbuh sampai proses fermentasi terlewati. Pemilihan bibit. Serupa dengan budidaya lainnya yang dilakukan, pemilihan bibit juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan belut. Oleh karena itu, kamu perlu memilih bibit belut yang berkualitas. Ciri-cirinya ialah sehat, memiliki pergerakan lincah, serta ukurannya seragam, kira-kira sekitar 10 hingga 12 cm. Hal ini dilakukan agar antar belut yang satu dengan lainnya tidak saling memakan. Terlebih, belut berukuran kecil selalu menjadi incaran. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang dapat secara alami atau yang didapat secara alami, karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah dan sungai. Lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa meminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika Anda mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama. Pemberian pakan.
Pemberian pakan yang terjaga dengan baik akan mendukung pertumbuhan bibit belut lebih optimal. Agar dapat tumbuh dengan cepat dan segera panen, maka pemberian pakan pada bibit belut akan lebih baik jika merupakan pakan segar seperti pelet khusus belut, belatung dan siput, cacing tanah, ikan ceto, biasanya di sawah dan parit, anak ikan yang masih berukuran kecil lainnya. Dalam sehari sebaiknya diberikan pakan sekali saja di waktu sore menjelang malam, karena ini adalah waktu belut sering keluar mencari buruan seperti di alam liar. Pemberian pelet juga bisa dilakukan sebagai pakan tambahan agar dapat memicu pertumbuhan belut lebih cepat. Namun jenis pakan tidak alami ini sebaiknya hanya sebagai selingan dan tidak diberikan setiap hari sesuai dengan takaran yang tepat, yaitu maksimal 5 hari berat keseluruhan budidaya belut yang dimasukkan. Pengaturan suhu dan pH air. Belut membutuhkan pengaturan suhu dan pH air yang tepat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu air yang ideal dalam berternak belut adalah di antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan pH air sekitar 7 sampai 8. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Bisnis Terbaru. Memantau pertumbuhan. Perhatikan kesehatan dan pertumbuhan belut dengan seksama dan lakukan tindakan pengobatan atau perawatan jika memang diperlukan. Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah pastikan belut tidak overpopulasi di dalam kolam untuk mencegah stres dan penyebaran penyakit. Panen. Umumnya proses pemanenan budidaya belut terjadi dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan saja, tergantung dari bobot dan panjang dari benih belut. Untuk cara pemanenannya bisa dilakukan dengan sebagian dan total. Kalau kamu melakukan pemanenan sebagian, maka kamu bisa menyisakan belut-belut kecil untuk dibesarkan kembali saat masa panen selanjutnya. Kamu bisa menjual belut dengan harga sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Apabila yang ingin dijual adalah belut konsumsi, maka harganya jauh lebih murah tergantung dari bentuk dan isiannya sendiri.